Oke, ayo kita jujur-jujuran deh. Pernah nggak sih ngerasa ada jurang yang dalam banget antara ide brilian di kepala kita sama kenyataannya? Di pikiran kita tuh semuanya mulus, sempurna. Tapi begitu kita coba eksekusi, tiba-tiba muncul 1001 masalah. Nah, rintangan inilah yang sering banget bikin orang berhenti. Tapi hari ini, kita bakal taklukkan itu bareng-bareng. Coba deh inget-inget. Pernah kan punya ide yang rasanya, wah ini bisa ngubah dunia. Tapi entah kenapa, ide itu cuma mentok di kepala aja, nggak pernah jadi kenyataan. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian. Pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang sebenarnya ngehalangin kita di antara punya ide dan mulai bertindak? Nah, para inovator punya istilah buat ini, namanya momen kebenaran. Ini tuh titik kritis di mana ide kita yang sempurna di alam imajinasi tiba-tiba jebret bertabrakan sama realitas yang ya gitu deh berantakan. Jujur aja, kebanyakan orang menyerah di titik ini. Mereka kecewa karena hasilnya jauh banget dari bayangan. Tapi, dan ini poin pentingnya, justru disinilah para pemenang itu baru mulai pemanasan. Jadi, solusinya apa dong? Kuncinya adalah mengubah cara kita memandang langkah pertama itu sendiri. Kita harus nih berhenti ngejar-ngejaring namanya kesempurnaan dan mulai fokus sama kemajuan, sekecil apapun itu. Yuk kita bedah gimana cara membangun pola pikir yang benar buat ngelakuin ini. Coba bayangin ya, di satu sisi ada ide impian kita. Sempurna, kinclong, tanpa cacat sama sekali di kepala kita. Nah, di sisi lain ada prototipe pertama. Ini udah pasti bakal kelihatan berantakan, jauh dari kata ideal, dan bahkan, ya mungkin agak memalukan. Rahasia buat bisa maju adalah dengan menerima, bahkan merayakan si prototipe yang gak sempurna ini sebagai langkah pertama yang paling nyata. Dan kalau kamu masih ragu, coba lihat contoh ini deh. Bahkan produk selegendaris iPhone generasi pertama itu jauh banget dari kata sempurna. Beneran, gak ada fitur copy-paste, gak bisa rekam video, baterainya boros banget. Tapi, apakah semua kekurangan itu menghentikan mereka? Sama sekali enggak. Produk itu udah cukup buat nunjukin sebuah visi besar, dan ini bukti nyata kalau kesempurnaan itu bukan syarat buat mulai. Nah, ini dia poin utamanya. Ketika kamu akhirnya membangun sesuatu, nggak peduli sekecil atau sejelek apapun hasilnya, kamu itu lagi ngirim sinyal yang kuat banget, baik buat diri sendiri maupun ke dunia luar. Kamu bukan lagi sekedar pemimpi, kamu udah jadi seorang pelaku, kamu serius sama idemu. Oke, untuk membangun mentalitas sekuat ini, kita bisa pinjam pemikiran dari John C. Maxwell. Dia punya 3 hukum yang relevan banget buat perjalanan kita dari ide ke prototipa. Anggap aja ini kayak toolkit mental buat kita. Yang pertama, jadilah intensional. Maksudnya, pertumbuhan itu nggak terjadi gitu aja, harus direncanakan. Kedua, rangkul ketegangan. Bikin prototipe pertama itu pasti rasanya nggak nyaman kan? Nah, justru rasa nggak nyaman itu tandanya kita lagi stretching, lagi bertumbuh. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, gagal maju. Lihat setiap kegagalan bukan sebagai tembok penghalang, tapi sebagai data berharga buat perbaikan di langkah berikutnya. Ngomong-ngomong soal gagal maju, rasanya nggak ada cerita yang lebih dahsyat dari kisah James Dyson. Ya, dia itu penemu penyedot debu tanpa kantong yang terkenal itu. Kisahnya ini benar-benar bukti hidup dari kekuatan pola pikir ini. Tapi sebelum saya kasih tahu angkanya, coba deh saya mau kamu tanya ke diri sendiri dulu. Seandainya kamu punya ide besar, berapa kali kamu rela mencoba dan gagal? 10 kali? 100 kali? Mungkin 1000? 5.127. Ya, 5.127. Sebanyak itulah jumlah prototipe gagal yang dibuat oleh James Dyson sebelum dia akhirnya berhasil. Dan ini bukan proses setahun 2 tahun loh. Perjalanan ini makan waktu 15 tahun. Bayangin, 15 tahun isinya cuma percobaan, kegagalan, perbaikan, gitu terus. Setiap satu kegagalan ngasih dia pelajaran baru. Sampai akhirnya, prototipe ke-5.128 jadi terobosan. Pesan dari cerita ini jelas banget kan? Nanti kalau prototipe pertamamu gagal atau hasilnya jelek, jangan langsung down. Anggap aja itu kegagalan nomor 1 dari katakanlah 5.127 kesempatan lain yang kamu punya buat bikin ide itu berhasil. Sama persis kayak Dyson. Oke. Setelah semua cerita inspiratif ini, sekarang waktunya kita berlari ke aksi nyata.
Udah cukup ngomongin kenapanya, sekarang kita fokus ke gimananya. Dan tenang aja, kita akan buat langkahnya jadi sesederhana mungkin biar bisa langsung kamu kerjain. Misi kamu sekarang cuma satu, selesaikan satu hal, apapun itu. Kalau idemu produk fisik, ya udah, beli bahannya, coba rakit satu sampel. Kalau idemu jasa, coba tulis deskripsi yang super detail tentang apa aja yang bakal klien dapat. Kalau produk digital, lupakan coding dulu, ambil kertas, gambar aja kerangka kasarnya. Simple kan? Nggak peduli mana yang kamu pilih, aturannya cuma satu. Dan ini nggak bisa ditawar, harus selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan nungguin momen yang pas atau nunggu jadi sempurna. Pokoknya selesaikan versi pertamanya. Sekasar apapun itu kelihatannya. Dan selalu ingat kalimat ini ya, prototip yang selesai itu jauh lebih baik daripada yang sempurna tapi nggak pernah dibuat. Kenapa? Karena prototip yang nyata, yang bisa dipegang, dilihat, diuji, itu 1000 kali lebih berharga daripada ide paling brilian sekalipun yang cuma ngenep di kepala. Inilah bedanya pemimpi dan pelaku. Jadi, tunggu apa lagi? Lupakan soal kesempurnaan. Fokus dan rangkul aja kemajuan. Ayo, buat prototipe pertamamu hari ini juga. Dan mulailah perjalananmu yang sesungguhnya.